Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you are fine and keep spirit. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar PLH. Kita sudah masuk ke bab 5, akan membahas mengenai kreatif dalam berkreasi. Adapun dalam pertemuan hari ini kita akan membahas macam-macam sampah dan juga mengelola barang bekasnya. Ya, Ananda semuanya bisa membuka halaman 84 ya, halaman 84 sampai 90. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, apa itu sampah? Nah, sampah adalah barang sisa yang sudah tidak digunakan. Itu yang dinamakan sampah. Sampah sendiri sebetulnya masih bisa memberikan manfaat asal kita bisa mengolahnya. Ada dua, kita bahas satu persatu ya. Ada sampah organik ya. Apa itu sampah organik? Sampah yang berasal dari hewan atau tumbuhan dan dapat dihancurkan oleh mikroorganisme atau hewan-hewan kecil atau makhluk-makhluk kecil ya. Itu adalah sampah organik. Contohnya ada apa saja? Contohnya ada sisa-sisa makanan, daun-daunan, ranting. Nah, biasanya sampah organik sisa makanan, daun-daunan, dan ranting ini dalam waktu 2 atau 3 hari biasanya sudah bisa membusuk dan menyatu dengan tanah. Adapun untuk kertas biasanya agak lambat pembusukannya karena kertas itu selain terbuat dari kayu atau jerami juga sudah bercampur dengan bahan kimia sehingga pembusukannya agak lambat. Nah, sampah organik seringkali menimbulkan masalah jika tidak cepat dibuang ke tempat sampah. Ya, tempat pembuangan sampahnya. Misalkan di rumah ada sampah organik, tidak langsung dibuang pasti akan menimbulkan bau busuk ya, dan akan dikerumuni lalat. Ya. Nah, sampah yang berbau busuk tersebut itu akan menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Selain itu juga, sampah yang membusuk dapat merusak lingkungan, yaitu mencemari air minum dan juga mencemari udara. Yang kedua, organik atau sampah kering. Nah, ini contohnya ya. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk atau terurai dan umumnya berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya, contohnya ada botol plastik, kantong plastik, kayak plastik bungkus makanan, kaleng bekas minuman atau makanan ya. Itu merupakan contoh sampah kering atau sampah anorganik. Sampah anorganik ini sebetulnya bisa hancur namun memerlukan waktu yang sangat lama. Sampah anorganik yang dibiarkan begitu saja atau misalkan kita timbun dalam tanah bisa mengurangi kesuburan tanahnya ya. Saja atau ditimbun ya, kita bisa mengelola barang bekasnya. Bagaimana sekarang cara mengelolanya ya? Mengelola barang bekas yaitu tadi ada sampah organik dan non-organik, itu bagaimana caranya supaya menjadi barang yang bermanfaat atau memberikan manfaat bagi lingkungan. Nah, mengelola sampah sendiri merupakan tanggung jawab kita ya sebagai manusia, karena setiap manusia itu menghasilkan sampah. Tindakan yang paling tepat supaya sampah itu tidak berceceran di mana-mana, maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada beberapa cara mengelola sampah agar bermanfaat bagi lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sampah organik untuk pupuk dan makanan ternak. Kita bahas satu persatu. Nah, kita buat dulu sampah organik. Berarti sampah organik itu ada sisa makanan ya, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, sisanya ya. Nah, itu bisa dipakai untuk membuat pupuk ya. Nah, di sini jika sampah organik tadi contoh-contohnya sudah disebutkan, jika sampah organik dibiarkan bercampur dengan tanah, maka tanah tersebut akan tambah subur. Sampah organik tersebut mengalami pembusukan oleh mikroorganisme sehingga tanahnya itu menjadi gembur atau subur.
Tanah yang mengandung sampah organik yang sudah terurai disebutnya sebagai pupuk organik atau pupuk kompos. Cara membuat yaitu dengan cara tadi kumpulkan dulu sampah organiknya ya. Kemudian timbun sampah organik dalam tanah dan biarkan beberapa waktu. Setelah 3-4 bulan, sampah-sampah tersebut akan menjadi pupuk dan kita bisa menggunakannya untuk pupuk tanaman, yang pupuk bunga, dan lain-lain. Nah, selain untuk sebagai pupuk kompos atau pupuk organik, sampah organik lainnya seperti kotoran ternak ya dari kerbau, sapi atau kambing dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan pupuk juga. Ya, pembuatan pupuknya itu sama seperti pembuatan pupuk kompos ya. Hasil dari pembuatan pupuk dari kotoran hewan itu dinamakan pupuk kandang. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan sampah organik ini untuk makanan ternak. Ya, caranya sampah organik yang berasal dari kegiatan pertanian, contohnya ada jerami, biji-bijian, tangkai sayuran, ampas tahu, kita bisa manfaatkan untuk memberikan makanan ke ternak kita atau ke hewan-hewan kita. Misalkan jerami bisa dijadikan makanan kambing ya, kemudian ampas tahu bisa dijadikan makanan ayam ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya, sampah organik bisa dibuat untuk biogas ya. Yang kita ketahui bahan bakar itu yang kita gunakan biasanya ada minyak tanah, kayu bakar dan juga gas LPG ya. Adapun kompor yang kita gunakan menggunakan gas LPG itu memiliki banyak kelebihan ya. Memang banyak kelebihannya, diantaranya tidak menimbulkan asap dan apinya bersih sehingga perabotan rumah tangganya bersih ya. Kemudian memasak juga lebih cepat. Namun untuk sekarang ini gas LPG itu sangat mahal dan juga langka, sehingga kita harus bisa menciptakan energi atau mencari energi alternatif lain pengganti LPG, yaitu dengan biogas, membuat biogas. Apa itu biogas? Biogas adalah gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik atau dari kotoran ternak. Biogas diperoleh dengan cara ini, cara membuatnya ya. Cara membuat biogas yaitu memasukkan kotoran sapi yang dicampur dengan air bersih ke dalam suatu tangki. Ini salah ya. Tangki tersebut harus tertutup rapat tanpa ada udara. Setelah beberapa hari, maka akan timbul gas. Gas yang dihasilkan tersebut ditampung dan siap dipakai untuk memasak ya. Nah, ini selain tadi sampah organik untuk pupuk dan juga makanan ternak, itu juga bisa untuk biogas. Kemudian kita juga bisa memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah yang dihasilkan manusia itu sangat banyak ya. Kita harus bisa membuat tempat penampungannya, bisa dari bahan plastik, drum bekas, atau sampah-sampah yang dibuat dari bahan semen. Kita juga harus bisa memisah-misahkan antara sampah organik dan non-organik. Nah, lebih bagus jika kita memilah sampahnya itu sesuai jenisnya, misalkan sampah plastik, sampah kertas, sampah logam, sampah basah ya. Nah, itu lebih bagus. Nah, tujuannya untuk membantu pemulung mencari nafkah ya, dan juga untuk membantu petugas kebersihan dalam mengelola sampah atau mengolah sampahnya. Nah, biasanya petugas kebersihan ini akan membawa sampah-sampah yang berasal dari rumah-rumah kita itu ke tempat pembuangan sampah sementara. Nah, di tempat pembuangan sampah sementara ini biasanya pemulung mencari benda-benda yang masih bisa dijual, seperti botol bekas, gelas plastik, barang yang terbuat dari logam, kertas, karton, kardus. Nah, itu masih bisa dijual ke perusahaan atau ke seniman. Nah, nanti perusahaan itu akan menjadikan barang-barang tersebut menjadi bahan baku kembali ya. Nah, sedangkan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi itu dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA ya, untuk dimusnahkan. Nah, ini adalah beberapa cara mengelola sampah supaya bisa memberikan keuntungan bagi lingkungan kita ya. Dilihat di buku paket halaman 94 ya, nomor 1 sampai 5 ditulis di buku tulis
dengan soalnya. Ya, pengumpulan maksimal jam 1 ya. Terima kasih. Dan materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.